Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari luangkan waktu sejenak untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat 23 sebagai berikut. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke daerah Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dari mereka. Yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayahnya mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema khotbah ini adalah menjadi murid Yesus, penjala ikan menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari ayat 12 sampai ayat 17, Yesus menyingkir dari daerah Nazaret ke Galilea yang di Kapernaum, daerah yang sangat kecil sekali tetapi padat penduduk. Yang di sana juga penduduknya campuran, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Roma. Nah, yang tadinya keselamatan itu hanya untuk satu golongan, yaitu bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah. Tetapi dengan menyingkirnya Yesus di Kapernaum Galilea, maka yang penerima Injil itu, penyampaian kebenaran Injil itu adalah dari berbagai suku yang ada di Kapernaum dan Galilea. Dengan demikian Injil atau keselamatan itu diterima oleh banyak orang. Dan inti dari pemberitaan Injil Yesus adalah pertobatan, supaya setiap orang pemalas menjadi rajin, setiap orang yang takut menjadi berani, setiap orang yang miskin diperkaya, dan setiap orang yang tidak mau tahu, yang apatis menjadi optimis. Dan di Kapernaum juga Yesus memanggil murid-muridnya, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Dia melihat Simon Petrus dan Andreas membereskan jala mereka, dan berarti Simon Petrus dan Andreas profesinya adalah sebagai nelayan, bekerja pada malam hari, pekerja keras, dan punya mata pencaharian yang pasti. Tetapi ketika Yesus mengingatkan dan menyatakan mereka, memberikan perintah, "Ikutlah aku," maka mereka mengikut Yesus. Dari sejarah pemanggilan Yesus terhadap murid-muridnya adalah dia tidak melihat persyaratan orang kaya, dan Yesus juga tidak membuat persyaratan menjadi tamatan sarjana teologi, S2 atau S3 atau embel-embel yang lainnya. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya adalah dari kemauan mereka, dari kerja keras mereka, dan dari hati yang mau melayani. Dan memang
dari keinginan Allah sendiri. Maka bukan manusia yang memilih, tetapi Allah lah yang memilih. Ini mengingatkan kita bersama, siapapun kita, profesi kita sebagai pelayan bukan karena ada kehebatan, jabatan, dan uang kita yang banyak, tetapi hati kita, pikiran kita, tubuh kita, seantero kehidupan kita, bahkan keluarga kita, profesi kita adalah menjadi pelayanan, pemberita Injil bagi orang lain, melihat kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita ada orang yang terberkati, ada kejujuran, ada kesetiaan, ada kerja keras, sehingga orang melihat, oh betul juga dia memiliki karena dia memang pekerja keras. Nah itu juga boleh menjadi teladan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Nah yang kemudian dia melihat Yakobus, Yohanes anak Zebedeus sedang menjala ikan bersama dengan papanya, tetapi saat itu Yesus berbicara juga kepada mereka, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Yesus merubah profesi mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ingat, aku akan menjadikan engkau. Ketika Allah mau, dia bisa menjadikan manusia menjadi apapun ketika Allah mau. Tidak ada yang dapat menghalanginya, tidak ada yang dapat menghambat. Datanglah kepada Yesus, mintalah, bermohonlah kepadanya. Ketika Yesus mau, menjadi apapun engkau bisa, ketika memang Yesus mau dan berkenan dengan engkau dan permohonanmu. Nah kedua murid itu mengikut berarti mereka di belakang. Contoh dan teladan di depan adalah Yesus. Mereka melihat Yesus. Apa yang mereka lihat kepada Yesus adalah kerajinan, kesetiaan, kejujuran, pengorbanan, seperti lilin meleleh, rela berkorban demi penerangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bersama, ketika kita mau jadi apapun, ketika Yesus berkenan, itu bisa terjadi. Karena dalam firman-Nya dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Kemudian di ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar dan dia juga mengadakan pelayanan kesembuhan di sana. Nah, di sini Yesus berkeliling dari daerah Galilea, dia ada di rumah ibadat, dia ada di sekitar di berbagai tempat. Berarti Yesus itu di sana adalah Yesus yang maha hadir atau Allah yang maha hadir. Di mana kita memanggil Yesus, di situ Yesus ada. Di mana ada perkenan Yesus, di situ Yesus ada. Dan di mana Yesus ada, di situ pasti ada berkat Tuhan. Di mana Yesus ada, di situ pasti ada mujizat Tuhan. Yesus juga mengadakan kesembuhan kepada orang yang punya kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Ini dikatakan Yesus dokter di atas segala dokter yang dapat mendiagnosa dan dapat memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang sakit, bahkan dari berbagai penyakit. Yesus bisa mengangkat sakit penyakitnya ketika Yesus berkenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita bersama, Yesus maha hadir, Yesus mau kita bertobat, dan Yesus mau kita menjadi muridnya, dan dia mau menjadikan kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Ingatlah Mazmur 27, satu kerinduan Raja Daud adalah diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa itu adalah kerinduan dia. Kemudian kepada anaknya Salomo berkeinginan supaya Allah memberikan Salomo hikmat dan kebijaksanaan. Sebagai raja, hikmat itu sangat penting. Tetapi ketika dia meminta hikmat, Allah memberikan kepada Raja Salomo umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Semua diberikan Allah kepada orang yang takut akan dia pada waktu Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kepada murid Tuhan Yesus, saya dan saudara, datanglah kepada Yesus, mintalah apa yang kau inginkan, izinkan Tuhan bekerja dan menjadikan yang terbaik dalam hidupmu, karena Allah selalu merancangkan masa depan yang lebih baik kepada Anda, masa depan yang penuh damai sejahtera, menjadikan engkau menjadi kepala bukan ekor, mengangkat engkau ke atas bukan ke bawah. Tuhan memberkati. Shalom. Bapa di sorga, berkati kami menjadi orang yang berkenan kepadamu dan diberkati oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.